itu kan bagian daripada strategi jaksa penuntut umum. Karena jaksa penuntut umum ini kan akan berusaha semaksimal mungkin untuk supaya terpenuhi dakwaan. Pemirsa Cek Kabar Online, apa kabar? Selamat menyaksikan tayangan Cek Kabar Online. Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Nikita Mirzani telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 7 Agustus 2025 kemarin. Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan dari saksi. Kasus yang menjerat Nikita Mirzani berawal dari ulasan negatif sang aktris terhadap produk skincare milik dokter kecantikan, Reza Gladys. Permasalahan tersebut berujung pada laporan Reza Gladys terhadap Nikita di Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. Adapun dalam sidang tersebut Nikita kembali memohon kepada hakim untuk diputarkan rekaman Reza Gladys yang diduga memanipulasi proses hukum. Namun, untuk kedua kalinya, hakim dengan tegas menolak permohonan aktris berusia 39 tahun itu. Sikap hakim itu pun memunculkan berbagai spekulasi publik, ada yang merasa sikap arogan Nikita tak seharusnya dilakukan. Namun, tak sedikit yang merasa ada kejanggalan sebab hakim enggan memutar rekaman tersebut. Dimintai tanggapan menanggapi hal tersebut, praktisi hukum Rihat Huta Barat, ditemui Cek Kabar Online di kantornya di daerah Jakarta Selatan, mengungkap pandangan dari kacamata hukum, soal sikap hakim, JPU, dan Nikita Mirzani. Baik, terima kasih rekan wartawan, selamat sore. Terkait tentang masalah prestis yang dimiliki Nikita Mirzani, yang dimana menurut Nikita Mirzani bahwa di dalam prestis itu ada bukti yang ada indikasinya bahwa ada pengkondisian dari Reza Gladys terhadap jaksa penuntut umum, ada semacam pengaturan lah gitu ya. Dan ini bukti ini Nikita Mirzani telah sidang kemarin telah kedua kali ya untuk minta supaya diserahkan ini ke majelis hakim dan diputar di dalam persidangan. Namun seperti informasi yang dari rekan-rekan wartawan saya dengar dan juga ada beredar di media bahwa sampai sidang kemarin majelis hakim beserta anggotanya tidak berkenan menerima dan memutar hal tersebut, yang dimana mendalilkan silakan dilakukan proses hukum tersendiri untuk itu. Jadi untuk hal ini saya tegaskan lagi, itu seperti yang sudah saya sampaikan di penjelasan saya sebelum-sebelumnya. Ini kan Nikita Mirzani ini kenapa dia terkesan ngotot ini harus diputar ini bukti yang dia miliki ini, tentu karena dia melihat ada kalau diputar ini ada hal-hal yang mungkin meringankan, bahkan sangat meringankan dia di dalam mempengaruhi terhadap posisi dia saat ini terdakwa. Menurut saya sebagai praktisi hukum, hal ini saya pikir sangat beralasan Nikita Mirzani ngotot untuk itu. Dan sebenarnya majelis hakim pun menurut saya tidak perlu harus keberatan terhadap hal ini. Artinya supaya ada transparansi sebenarnya di dalam proses persidangan ini kan, dan persidangan ini kan sesungguhnya kan sebenarnya salah satu arena sarana untuk mengungkap fakta-fakta yang sesungguhnya apa yang terjadi di dalam terkait dengan perkara ini. Bukan seolah-olah yang diungkap itu yang ada di dalam BAP. Tapi justru yang tidak ada di BAP itulah justru yang harus ada diungkap kalau memang ada fakta-fakta, baik itu yang mendukung untuk dapat meringankan terdakwa, maupun misalnya jaksa penuntut umum kalau ada fakta-fakta yang memang bisa dibuktikan dia hal-hal yang baru yang bisa menguat mendukung akan dakwaan dia, itu saya pikir sangat hal yang lumrah, karena itulah persidangan itu dilakukan. Dengan proses atau menganalisa masalahnya ya kan, bahasa halusnya, dan ada akhlak tidak diputar, tapi balik lagi sudah dengan proses persidangan kemarin, saksi dari fakta JPU mengajukan atau dan kita menyebut dokter dalam proses penjelasan fakta yang terjadi soal ada dugaan pemerasan secara dokter menjelaskan apa sih itu skincare
pertanyaan atau jawaban salah satu pihak ada potongan dari JP itu, jadi gimana? Oh, ini yang dihadirkan saksi fakta ya, doktip ya, doktip yang dihadirkan saksi fakta, dan memang doktip ini juga telah diperiksa juga di dalam ada berkas dalam BP ya. Jadi ini memang yang mungkin perlu kita sampaikan dalam apa kita sampaikan dan kita beritahukan kepada masyarakat umum. Jadi sesungguhnya memang peran jaksa penuntut umum ini kan setelah dia menyatakan bahwa berkas yang dilimpahkan dari kepolisian dengan P18 dan jaksa penuntut umum menerima ini setelah diteliti, diperiksa dan dinyatakan unsurnya terpenuhi dan maka dibuatlah dakwaan, maka inilah pertanggungjawaban moral terhadap jaksa penuntut umum harus bisa membuktikan dakwanya tersebut. Jadi untuk itu dia akan berusaha baik di dalam persidangan untuk membuktikan itu. Jadi mungkin ya ada hal-hal yang menurut jaksa penuntut umum kenapa ini seperti dipotong keterangan yang saksi fakta ini, ya mungkin ada sesuatu hal menurut penuntut umum ini sangat sampai dikatakan oleh saksi fakta itu kan. Tapi sebenarnya kalau dalam hal itu hal-hal wajar saja itu, karena itulah tugas penuntut umum. Sebenarnya ini kan di dalam arena persidangan ini kan hakim di sini kan sebagai mediator dan juri lah yang istilahnya juri. Dan yang bertarung di sini secara hukum adalah antara jaksa penuntut umum dengan pengacara terdakwa dan juga terdakwa. Jadi kalau harusnya peluang itu sebenarnya kalau merasa ada keterangan daripada saksi fakta ini yang dipotong akhirnya tidak bisa disampaikan, itu kan biasanya majelis hakim kan selalu dalam hal kalau misalnya saksi ini yang dihadirkan oleh JPU, biasanya kan diserahkan dulu JPU yang bertanya. Selain itu kan juga punya giliran juga bertanya kuasa hukum maupun terdakwa. Harusnya itu bisa digali lagi sama pengacaranya terdakwa maupun terdakwa. Kan setelah pengacara terdakwa diberikan hakim kesempatan untuk menanya untuk bertanya kepada saksi fakta itu. Setelah itu kan juga diberikan juga kesempatan terhadap terdakwa untuk menanyai itu. Jadi di situ sebenarnya peluangnya harus ditanya lagi itu supaya apa yang tadi tidak tersampaikan oleh saksi fakta itu yang dianggap oleh Nikita Mirzani maupun pengacaranya tidak sempat diungkap karena dipotong dan selalu dipotong oleh jaksa penuntut umum. Sebenarnya itu bisa diungkap di situ. Dan juga sebenarnya ini di sini harusnya sebenarnya fungsi dan peran majelis hakim sebenarnya. Harusnya hakim itu kan harus menjadi benar-benar juri yang adil di dalam hal pengawasan ini. Kenapa? Karena hakim lah yang sebagai moderator di situ, hakim artinya bisa itu menegor jaksa supaya jangan dipotong. Atau hakim juga bisa langsung mengambil alih pertanyaan itu supaya saksi fakta ini bisa menjelaskan seluas-luasnya. Itu kalau di dalam hukum acara kita. Bicara hukum acara yang dijelaskan Faryad sendiri, tapi kan apa yang terjadi dengan pemotongan itu, terdakwa itu merasa ada perbedaan dalam saksi dari pihak JPU, korban. Ada pertanyaan itu untuk JPU. Apakah punya hak seorang terdakwa untuk bilang dengan potong-potong atau kuasa hukum dari terdakwa itu? Sebenarnya idealnya ya di dalam tata tertib kan ada tata tertib dari persidangan di ruang sidang terhormat itu. Sebenarnya kalau ada terdakwa ataupun kuasa hukumnya keberatan terhadap cara-cara penuntut umum yang dimana dianggap melanggar suatu aturan tata tertib, contohnya memotong-motong, itu dia bisa instruksi ke majelis hakim. Majelis hakim diminta ke majelis hakim supaya jaksanya tegor, itu sebenarnya. Jadi nggak bisa langsung, karena sebenarnya nggak bisa langsung antara kuasa hukum langsung intervensi langsung ke jaksa untuk menegor, harus melalui hakim itu. Tapi kan namanya kan banyak
atau sebuah dorongan atau merasa tertekan itu kan juga hal yang mustahil. Itu kan harus seorang terdakwa itu kan tidak bisa dibatasi. Apakah itu salah? Harusnya di dalam ruang persidangan itu semua tertertib ada juga, termasuk terhadap terdakwa. Sebenarnya memang kalau terdakwa mungkin bisa dimaklumi ya. Kalau misalnya kurang memahami artinya tata tertib, artinya bisa seperti ini kita berjani, saya juga lihat itu. Langsung dia tegur langsung bijak saya langsung, kan sebenarnya itu tidak boleh. Harusnya sebenarnya kuasa hukumnya minimal dikasih pembekalan terhadap terdakwa ini bagaimana sih tata tertib dalam persidangan. Itu sebenarnya yang harus peran daripada kuasa hukumnya. Bicara pernah Bang dengan pertanyaan dengan prosesnya sebelum berjalannya persidangan, izin dari hakim JPU untuk anak masuk di ruang sidang untuk bertemu dengan anak dan ingin sekali ketemu ibunya. Itu gimana? Kalau saya melihat ini bisa ada dua sisi ya. Satu sisi pertama, kalau kita melihat daripada suatu psikolog daripada anak ini karena sakit ya, mungkin pengen ketemu ibunya, akhirnya yang mengasuhnya atau keluarganya membawa ya dari satu positif bisa saja mungkin itu jadi penyemangat terhadap anaknya. Akhirnya kan orang sakit itu kan perlu semangat. Kalau begitu semangat mungkin imunnya tambah kuat, akhirnya bisa ada penyembuhan lebih cepat ya. Tapi kalau sisi yang kedua, ini ada juga sisi negatifnya sebenarnya terhadap anak tersebut. Kenapa saya bilang sisi negatif? Ini kan secara anak ini masih sangat di bawah umur. Artinya ini kan sangat rentan istilahnya mentalnya. Ini dengan hadirnya dia di sini dilihat ibunya yang melahirkan dia ada ada di kursi pesakitan, ini kan bisa jadi trauma untuk dia. Jadi saya nggak terlalu menyarankan kalau misalnya anak-anak di bawah umur itu dibawa ke persidangan untuk mendukung keluarganya atau orang tuanya yang ada di dalam proses hukum. Kurang pas itu. Bicara kurang pas, memang itu juga tidak baik untuk anak di bawah umur, psikologisnya kan. Iya. Tapi secara kemanusiaan kalau untuk ketemu aja hal biasa dong. Nah, itu saya bilang tadi. Jadi kalau sisi pertama tadi, itu hal yang saya sangat biasa, artinya itu biasa aja. Artinya itu kan bisa, satu sisi kan bisa mendukung support semangat anak tersebut. Akhirnya bisa dia sembuh dan lebih sehat kan gitu. Oke Bang, lanjut lagi Bang, dengan proses persidangan berjalan dengan saksi dari pihak fakta dari JPU memotong-motong dan akhirnya proses berjalan dengan tentang waktu skor 1 jam karena ada kerusuhan sesama dukungnya. Betul dalam arti kata sering serang dari JPU sendiri, tapi dalam perkara ini kasusnya tidak ada secara analisa. Kalau kita minta perobatan di luar, baik-baik aja. Bukan permintaan dari terdakwa sendiri itu dari jam 5 sampai jam dirujuk bunga yang ditunjuk oleh JPU. Karena di momen yang kita anggap sudah pantas dikabulkan, tapi terdakwa ini tidak mau karena alasan ingin sekali sidang itu dia lihat dan akhirnya ingin di hari kedepannya untuk dirawat. Itu gimana Bang? Ya, terkait masalah permohonan terdakwa ini sudah memohonkan kepada majelis hakim untuk diminta untuk berobat karena ada sesuatu alasan sakit ya kan. Dan sesungguhnya majelis hakim kan sudah merespon dengan cepat. Dan malah pada hari itu juga langsung diberikan perintahkan jaksa penuntut umum untuk segera membawa ke rumah sakit. Saya pikir itu kan luar biasa. Jadi kalau misalnya dalam hal ini si terdakwa ini dikatakan berjadi punya suatu argumentasi lagi karena pengen ini sidang ini segera berjalan, jadi minta waktu ke depan. Jadi sebenarnya menurut saya sebagai praktisi hukum ya, ini Nikita Mirjani kurang pas perannya di sini karena sesungguhnya kan yang sudah harusnya berterima kasih dia sudah diberikan oleh
majelis hakim, dan karena itu hak sebenarnya tentang kesehatan. Jadi ya nggak tahu apa selanjutnya dikabulkan majelis hakim untuk permintaan selanjutnya, tahu gimana? Dia harus berobat nanti di second atau nanti di sidang yang selanjutnya untuk membedah apa yang Ya, kalau dalam hal ini saja berarti majelis hakim sangat bijaksana dalam hal ini ya. Cuma tadi yang sedikit memang saya lihat menjadi perdebatan itu kan pemicunya itu karena jaksa penuntut umum bertanya kepada saksi fakta, siapa saksinya? Doktip, ya kan, pada Doktip. Namun pada Doktip, saya juga lihat itu di media, Doktip keberatan juga ya, karena memang masih menjelaskan selanjutnya, tahu-tahu dipotong. Sebenarnya ini juga jaksa penuntut umum juga kurang beretika juga sebenarnya dalam hal ini. Harusnya kan dia udah bertanya, orang dijawab, ya silakan aja dipaparkan seluas-luasnya kan gitu. Jadi pandangan abang ada kriminalisasi dalam proses peradilan yang kita anggap gantinya terbuka itu. Nah, kalau soal kriminalisasi saya tidak bisa terlalu berikan tanggapan untuk itu. Cuma yang saya lihat ini artinya saya kan udah katakan tadi, itu kan bagian daripada strategi jaksa penuntut umum. Karena jaksa penuntut umum ini kan akan berusaha semaksimal mungkin untuk supaya terpenuhi dakwaannya. Mungkin jaksa penuntut umum melihat kalau dijelaskan ini lebih jauh akan ada jawaban yang malah mementahkan dakwaannya kan gitu. Jadi itu langsung di-cut gitu. Itu kan strateginya. Tapi kan orang secara umum kan melihat kan secara etika pun kan kurang bagus juga. Jangankan di pengadilan, di dalam berkomunikasi sehari-hari pun kalau orang masih berbicara terus kita cut, itu kan kurang beretika juga kan. Dengan respeknya seorang GP dan guru haranya seorang satu sama lain untuk mengurangkan dengan tidak punya hati nurani seorang GP melihat anak kecil. Kalau dengan ketatnya, dengan memaksa dia pakai baju, ya kan dalam tanda kutip baju tahanan, dan juga memvideoin seorang kuasa hukum yang saling berargumen, itu gimana sih bang dalam proses dalam ruangan persidangan bang? Yang videoin jaksa penuntut umum. Ya, biasanya sih di dalam persidangan itu biasanya jaksa penuntut umum maupun misalnya kuasa hukum jarang itu video karena fokus mereka terhadap hal materi perkara ya. Biasanya kalau untuk dokumentasi itu kan ada orang tertentu tersendiri, mungkin orang JPU itu pun kan juga membawa orang juga kan, ada bagian dokumentasinya juga kan, dan juga pada kuasa hukum. Jadi ya kalau memang JPU langsung seperti memvideokan, mungkin ada hal yang sangat menarik, mungkin dia JPU itu fakta itu harus didokumentasikan gitu. Memang abang mempunyai klien dan akan terjadi itu juga kan SOP-nya nggak boleh juga bang. Kalau dilihat dari hukum SOP-nya kan pantas atau enggak, atau boleh atau Enggak juga sih, karena ini yang dipahami ya, yang perlu kita pahami. Ini kan sidang ini kan terbuka untuk umum. Jadi hal masalah dokumentasi pun makanya rekan wartawan pun bisa mendokumentasikan. Jadi itu tidak terlalu masalah sebenarnya. Untuk JPU juga mengambil video untuk merekam suasana dalam kejadian itu juga. Ada masalah juga. Nah itu yang saya bilang tadi. Biasanya setahu saya ada yang khusus seperti itu, ada bagian dokumentasi daripada JPU. Jadi bukan langsung JPU yang terlibat langsung di persidangan. Sama seperti misalnya para kuasa hukum daripada terdakwa juga kan ada juga tim dokumentasinya kan. Nggak mungkin pengacara juga yang pas lagi bersidang sibuk juga. Ini biasanya hakim tegor itu. Tegor bisa hakim misalnya yang dari itu langsung menegur itu. Sering ada orang rekan-rekan kita saya lihat lagi persidangan karena tidak mengikuti tata tertib, terus sambil lagi proses bersidang, video-video ditegur sama hakimnya itu, dan memang tidak bisa. Jadi intinya abang melihat dan menganalisa soal tersebut secara benang merahnya, secara hukum benang merahnya gimana sih bang? Proses ini harusnya gimana gitu, harus terbuka, harus ada fakta, harus tertib atau gimana bang melihat? Ya kalau saya melihat daripada kalau bicara tadi harusnya bagaimana, ya harusnya itu baik jaksa penuntut umum
maupun jaksa, maupun penasihat hukum, maupun terdakwa, maupun itu hakim, majelis hakimnya, ikutin saja sebenarnya sesuai semua dengan apa tata tertib yang bagaimana harusnya dalam persidangan. Kan ada tata tertib itu. Biasanya ada juga yang bacakan itu di pengadilan, tata tertib dalam persidangan. Tapi sebenarnya kalau pada pengacara, penasihat jaksa penuntut umum, hakim kan udah tahu itu tata tertib dalam persidangan itu. Mungkin yang kurang tahu kan paling terdakwanya sama saksi-saksinya kan. Ya tinggal kalau terdakwanya kan memang ya sebaiknya kuasa hukumnya kasih tahu lah. Nanti tata tertib persidangan ini begini ya, yang seperti ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, yang boleh adalah begini-begini tata tertibnya kan gitu, dijelasin harusnya itu. Cara yang abang lihat itu ada nggak waktu-waktu belakang dengan Mirjani masuk ke persidangan ada dugaan memaksakan itu? Kalau saya nggak terlalu ikutin ya persidangan ini ya. Jadi secara detail tidak terlalu bisa saya kasih tanggapan secara secara spesifik ya. Dan kalau kita mungkin sebagai kuasa hukumnya, hal itu bisa kita lihat apakah ada hal-hal yang misalnya hal yang di luar kewajaran terjadi di belakang ini, bisa itu biasanya. Tapi itu kan ada duga tak bersalah ya. Tetapi yang jelas ya, jangan juga publik juga jangan juga langsung berpikir dan juga masyarakat bahwa Nikita Mirjani ini sudah dikatakan bersalah, tidak juga, karena kan seperti perlu kita berikan penjelasan, seorang terlapor belum tentu juga jadi terdakwa, seorang terdakwa saat ini Nikita Mirjani belum tentu jadi terpidana. Inilah sekarang yang lagi digodok dalam persidangan ini, diungkap fakta-fakta itu. Ya kalau memang inilah sebenarnya tugas daripada kuasa hukum, ya. Kalau JPW itu udah pasti dia akan berusaha mengungkap supaya sesuai dengan dakwaan dia, supaya terbukti kan dakwaannya. Tapi yang bekerja keras di sini adalah harusnya pengacaranya, ya kan, dan terdakwa juga bisa membantu untuk mengungkap semua fakta-fakta yang sesungguhnya, termasuk tadi itu yang doktip tadi itu diungkap itu, ya kan, supaya bagaimana dakwaan yang didakwakan jaksa penuntut umum ini tidak terbukti secara meyakinkan. Maka Nikita Mirjani nanti akan setelah hakim majelis, hakim ini kan menilai, melihat nih, memperhatikan, meneliti, menimbang semua dalam fakta persidangan itu, dan hakim juga bisa mengungkap fakta, ya kan? Tapi kalau faktanya memang nanti hakim juga melihat bahwa faktanya kita dakwaan terhadap Nikita Mirjani yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tidak terbukti secara meyakinkan, maka Nikita Mirjani dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Jadi ini artinya persepsi publik ini jangan ada juga langsung seperti menjas bahwa Nikita Mirjani ini sudah bersalah, belum tentu. Arogansinya orang JPU juga tidak bagus juga, dan harus netral satu sama lain, hakim, JPU ataupun terdakwa ataupun pembela atau kuasa hukum dari terdakwa harus netral dan sesuai hati nurani, dan dalam tanda kutip ya harus yang sebenarnya. Jadi sesungguhnya ya, kalau hakim sesuai dengan fungsinya adalah hakim, ya kan, yang menilai sebagai moderator, itu yang sesungguhnya netral itu beliau ini, hakim, harusnya kan. Tapi kalau jaksa penuntut umum, begitu dia terima ini berkas, ya, begitu terima ini berkas dari seperti ini dari Polda Metro ya, dari Polda Metro, mereka katakan setelah mereka teliti, amati, koreksi, dinyatakan bahwa unsur pidananya sudah terpenuhi, minimal 2 alat bukti. Enggak ada lagi secara umum, jaksa itu sudah tidak ada lagi netral. Dia pasti sudah berpihak terhadap korban karena dia kan mewakili korban, pengacara negara. Tapi arogansinya ini Bang yang buat jadi masyarakat itu geram. Nah, Seorang JPU. kalau masalah arogansi itu tidak boleh. Tapi kalau masalah sistem daripada bertanya dia
menggali, justru dia menggali justru bagaimana supaya terpenuhi dakwaan-dakwaan dia. Tapi kalau dari sisi misalnya etika, perilaku, masalah arogansi, ya tentu tidak boleh juga, karena mereka harusnya kan jaksa penuntut itu kan harusnya kan apalagi ini terbuka untuk umum dan lain, harusnya kan jaksa penuntut itu memberikan suatu contoh peradilan yang menjadi role model yang bagus ditonton masyarakat.